Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Zahra dari kelas 3 akan menjelaskan contoh-contoh soal fisika tentang dinamika partikel dan hukum Newton. Yuk, kita simak baik-baik videonya. Contoh soal pertama. Sebuah mobil bermasa 400 kg mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 42 km per jam. Dan setelah 4 sekon, hitunglah A. jarak tempuh dan B. gaya yang diberikan pada mobil. Diketahui masanya 400 kg. Masa 400 kg. VO kecepatan awalnya 0 karena di sini nggak ada kecepatan awalnya. VT kecepatannya 72 km per jam. Kecepatan 72 km per jam. Dan T waktunya 4 sekon. Ditanyakan jarak tempuh yang dilambangkan oleh S dan gaya yang diberikan pada mobil yang dilambangkan oleh F. Jawab. Pertama, kita ubah dulu VT-nya. Kilometer per jam diubah ke meter per sekon. Caranya 72 dikali 1000. 1000 ini kilometer ke meter turun 3 berarti 1000. Jam ke sekon 3600 dibagi ini coret-coret 72 kali 10 dibagi 36 sama dengan 20 meter per sekon. Pertama, kita cari dulu percepatannya. Percepatan rumusnya VT dikurangi VO dibagi T waktu. VT-nya 20, VT 20, VO-nya 0, T-nya 4. 20 kali 0 20 bagi 4 5. Sekarang kita bisa mencari S dan bisa mencari F. Jarak S rumusnya VO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. VO-nya 0, masukkan T-nya 4 ditambah 1/2 dikali 5, A-nya hanya 5, masukkan kecepatannya dikali T waktu pangkat 2. 0 kali 4 0, pangkat 2 16, 1/2 dikali 80 dapat dari 5 kali 16 sama dengan 80, coret-coret 80 bagi 2 40 meter. Nah, sekarang yang B, F. M dikali A, massa dikali percepatan. Masanya 400 kg. Ini masukkan dikali percepatan 5 sama dengan 2000 Newton. Jadi jaraknya 40 M dan gayanya 2000 N. Kita ke soal kedua. Seorang anak bermasa 50 kg berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak dipercepat ke atas dengan kecepatan 3 meter. Hitung gaya tekan normalnya. Diketahui massa 50 kg, massa anak 50 kg. G gravitasi 10 meter per sekon dan A kecepatan sama dengan 3 meter per sekon. Ditanyakan gaya normal yang dilambangkan oleh N. Jawab, kita harus mencari terlebih dahulu berat anaknya yang memakai rumus P sama dengan M kali G. M massa 50, G 10, 50 kali 10 sama dengan 500. Nah, soal ini itu memakai rumus hukum Newton 2. Rumusnya F sama dengan M kali A. N dikurangi W berat anak sama dengan massa dikali A. N
W. Berat anak, masukkan nilainya 500 sama dengan M 50, massa 50, percepatan 3. M sama dengan ini 500 nya negatif, pindah posisi jadi positif, 500. 50 kali 3 sama dengan 150. 50 ditambah 150 sama dengan 650. Jadi gaya tekan normalnya adalah 650. Kita ke soal nomor 3. 3 benda dengan massa masing-masing 2 kg, 3 kg, dan 5 kg dihubungkan dengan tali seperti gambar berikut. Ini balok berjajar dihubungkan dengan tali. Jika benda ketiga ditarik gaya sebesar 200 N, hitung A. Percepatan sistem serta B. Tegangan tali T1 dan T2. Jawab. Diketahui massa pertama adalah 2 kg, massa kedua 3 kg, massa ketiga 5 kg. Gaya yang ditarik pada benda 3 sebesar 20 N. Ditanyakan A. Percepatan dan B. Tegangan tali T1 dan T2. A. Percepatan rumusnya makai F sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Dan ditanyakan kan A percepatan. A sama dengan F dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Kita masukkan nilai F nya 200, M1, M2, M3 nya masukkan 235, 200 ditambah 10, coret 0, masing-masing coret 0, 1, 20 dikali 1 sama dengan 20. Jadi percepatannya adalah 20 meter per sekon. Nah, sekarang kita ke soal yang B. Kita ke B. Cari T1 dan T2. T1 rumusnya M1 dikali A. M1 2 nilainya dan A percepatan tadi 20 nilainya. 2 kali 20 dengan 40. T2 sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan M2 dikali A. T2 yang ditanyakannya T1 kita masukkan nilainya, M2 3 nilainya, dan A percepatan 20. T2 dikurangi 40 sama dengan 60. 3 kali 20 sama dengan 60. T2 40 pindah posisi, ini negatif, pindah posisi jadi positif, 40 ditambah 60. T2 sama dengan 100 N. Cara tarik M1 banding M2 banding M3 itu sama dengan 2 banding 3 banding 3 banding 2 banding 3 banding 5 sama dengan massa total sama dengan 235 sama dengan 10 kg, dan F sama dengan 200 N itu sebanding dengan massa total dari ketiga balok. F sama dengan massa total. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Pada katrol yang massanya diabaikan digantungkan seutas tali yang pada ujung-ujungnya diberi beban P dan Q seperti gambar di atas. Seutas tali pada ujungnya diberi beban P dan Q. Nah, dan G gravitasinya itu 10 meter per sekon. Tentukan A. Besar percepatan masing-masing benda serta B. Tegangan tali T1 dan T2. Ditanyakan, diketahui MP massa P 3 kg, massa Q 7 kg, dan G gravitasi 10 meter per sekon. Ditanyakan itu A. Percepatan dan B. Tegangan tali T1 dan T2. Percepatan rumusnya MQ dikurangi MP dibagi MQ ditambah MP dikali 10. MQ nya 7, MP nya 3. 7 kurangi 3 ditambah 7 tambah 3 kali 10. 7 kurangi 3 4. 7 tambah 3 10 kali 10. Dicoret 10 nya. Hasilnya adalah 4. Percepatannya sama dengan 4. Dan B itu tegangan tali. Tegangan tali
T1 sama dengan T2 sama dengan T. Tinjau benda T. Nih, T1, T2 itu sama dengan T. Ini benda T. Benda T-nya ini. Nah, T sama dengan MP dikali G gravitasinya ditambah A percepatan. MP3 dikali 10 ditambah 4. 3 dikali 14. 10 tambah 4, 14. 3 kali 14 sama dengan 42N. Jadi tegangan tali T1 sama dengan T2 sama dengan T. Nilai T sama dengan 42N. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Gaya F 20N mendorong sebatang balok kayu yang terletak pada bidang datar dengan sudut 37 derajat seperti gambar berikut. Mendorong benda batang balok dengan sudut 37 derajat. Jika massa benda 2 kg dan gravitasi 10 meter per sekon, tentukan A. besar gaya tekan normal, B. gaya penggerak, dan C. percepatan benda. Besar gaya M itu ditanyakan masanya 2 kg, gravitasinya 10, A sudut di sini A-nya bukan percepatan tapi sudut 37, dan F itu gaya 20N. Yang A ditanyakan besar, N rumusnya gaya penggerak Fx, dan C itu baru percepatan A. Yang A Fy sama dengan 0. N dikurangi W dikurangi F itu sin A sama dengan 0. Ini Fy diuraikan lagi jadi N kurangi W kurangi F sama dengan F sin A. N yang ditanyakannya N sama dengan W negatif jadi positif, pindah yang negatif sama jadi positif, F sin A. W diuraikan lagi jadi M kali G ditambah F sin A. M kali G nilainya 2 kali 10. F sin A. F sin A itu derajatnya 37. 2 kali 10 20. F masukkan nilainya 20. Sin 30 derajat adalah 3/5. 3/5. 20 ditambah 20 dikali 3/5 sama dengan 32N. Nah, sekarang yang B. Fx. Gaya penggerak. Rumusnya F cos A. Kalau yang B itu cos. F sama dengan F masukkan 20 cos 37 derajat. Nilai A itu 37 derajat. 20 dikali cos 37 derajat itu 4/5. 20 dikali 4/5 sama dengan 16N. Sekarang yang C, F sama dengan M kali G. Ditanyakannya adalah A, percepatan. Fx sama dengan M 2 kg masukkan masanya dikali A. Yang ditanyakan itu A, percepatan, bukan sudut. Fx itu 16. Gaya penggeraknya 2 dikali A. 16 sama dengan 2A. Tanyakannya A, pindah ke sini. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi percepatan bendanya itu adalah 8 meter per sekon. Nah, sekarang kita ke soal nomor 6 atau soal terakhir. Pada sebatang balok kayu bermassa 10 kg yang pada bidang miring licin dikerjakan gaya F sejajar
miring ke arah atas seperti gambar di samping. Ke arah atas, miring ke arah atas. Tan A itu 3/5 dan G 10 meter per sekon. Hitung besar gaya balok. A bergerak dengan kecepatan tetap, B bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon, dan C dipercepat ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon. Jawab, W itu beratnya adalah 100 N. Tinjau skema berdasarkan sumbu X positif ke arah gerak balok. Nih, positif ke arah gerak balok. Jika kecepatan tetap, maka percepatannya adalah 0. F dikurangi M sin A sama dengan 0. F sama dengan M itu M sama M atau beratnya itu sama-sama 100. Sin A, ini tan A 3/4. Ya, 3/4 itu tan A diubah ke sin. Jadi 3/5. Jadi F kecepatan tetapnya adalah 60. Yang B, jika percepatan ke atas 2 meter per sekon. F dikurangi 60, dapat dari ini 60-nya dari kecepatan tetap sama dengan 10 dikali 2, 10 gravitasi, dan 2-nya itu dari sini 2 meter sama dengan 20. F sama dengan 80. 80 itu dapat dari 60 ditambah 20 sama dengan 80. C, jika percepatan ke bawah 2 meter per sekon 60, maka 60 dikurangi F sama dengan gravitasi dikali ini 2. 60 dikurangi F sama dengan 10 kali 2 20. F sama dengan 60 dikurangi 20. F sama dengan 60 N. Jadi kalau percepatan ke atas itu 80 N, percepatan ke bawah itu 40 N, sedangkan kecepatan tetapnya tuh 60 N. Nah, cukup sekian soal-soal dinamika partikel dan hukum Newton fisika ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.